semua dalam keadaan sehat dan segar ya. Hari ini kita akan mulai ibadah, kita akan memuji Tuhan. Adik-adik fokus ya, jangan kesana kemari, pikirannya fokus untuk memuji Tuhan. Baik, kita akan memuji Tuhan dengan judul lagu Ada Satu Sobatku. Bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, Allah Bapa yang Maha Baik, Allah Bapa yang Maha Kasih. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Hari ini Tuhan, kami akan beribadah sekolah minggu. Berikan kami Tuhan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah puji-pujian yang kami nyanyikan boleh Engkau terima ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Di Pardalanan Yesus Dijolokku.
dulu ya. Angkat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu Bapa atas segala penyertaan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Bapa Engkau yang menyertai kami, agar apa yang kami dengarkan pada hari ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantulah kami untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita buka Alkitab kita untuk cerita kita pada hari ini. Tertulis dalam Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri." Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Nah adik-adik, cerita kita hari ini itu mengenai seorang Musa. Nah adik-adik pasti sudah tahu kan ceritanya, atau mungkin artinya Musa itu sudah tahu apa arti Musa ya kan adik-adik. Nah arti Musa itu katanya itu ditarik dari air. Nah untuk lebih jelasnya adik-adik, adik-adik boleh melihat cuplikan video berikut ya. Silakan, selamat menonton. Setelah Yusuf meninggal, orang Israel masih tinggal di tanah Mesir. Mereka bertambah banyak. Fir'aun adalah raja Mesir. Dia menjadi takut jika nanti orang Israel menguasai tanah Mesir. Fir'aun memerintahkan untuk menangkap semua bayi laki-laki orang Israel. Kemudian semua ibu orang Israel menjadi takut. Tetapi ibu Yohebed menyembunyikan bayinya. Ibu Yohebed menaruh bayi itu ke keranjang dan menaruhnya di tepi sungai. Miriam adalah kakak dari bayi itu. Miriam mengikuti kemana perginya bayi itu. Tiba-tiba, putri Fir'aun melihat bayi itu. Dia merasa kasihan karena bayinya menangis. Lalu Miriam mendekati putri Fir'aun dan mengatakan ada ibu yang mau merawatnya. Miriam memanggil ibu Yohebed.
Tapi, putri Fir'aun tidak tahu jika dia ibu bayi itu. Putri Fir'aun memberikan uang agar bayi itu dirawat oleh ibu Yochebed. Akhirnya bayi itu tidak jadi ditangkap. Bayi itu selamat. Ketika bayi itu telah besar, ibu Yochebed menyerahkannya kepada putri Fir'aun. Putri Fir'aun memberi nama anaknya, yaitu Musa, artinya ditarik dari air. Nah, adik-adik, demikianlah cerita kita. Apapun kondisinya, kalau Tuhan menolong kita, pasti Tuhan punya cara. Seperti Musa tadi, dia yang akan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pada saat itu semua anak laki-laki terbunuh, tetapi Tuhan menghendaki kalau Musa selamat, maka Tuhan menyelamatkan dia melalui seorang putri Firaun. Nah, demikian juga kita adik-adik, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, Tuhan selalu menolong kita senantiasa. Yang penting kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kita serahkan semuanya, apapun persoalan pergumulan hidup kita, Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, demikianlah adik-adik cerita kita untuk minggu ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kembali Tuhan kami ucapkan syukur kepada Bapa atas pembelajaran firman-Mu, yang dimana Tuhan Kau mengajarkan kami bahwa Engkau Tuhan selalu punya cara untuk menolong kami, apapun keadaan kami, apapun kondisi kami, apapun persoalan pergumulan hidup yang kami lalui, tapi kami yakin percaya Tuhan Engkau selalu memberkati kami. Itu juga Tuhan, adik-adik kami dimanapun mereka berada pada saat ini, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati perlindungan mereka, memulihkan mereka Tuhan, kami serahkan perlindungan-Mu. Jikalau ada di antara mereka yang dalam kondisi sakit, mari Bapa Engkau berkati segala obat dan usaha yang mereka pakai agar memperoleh kesembuhan, dan boleh Tuhan mereka beraktivitas sebagaimana biasanya. Di atas segalanya itu Bapa, ampunilah segala salah dan dosa kami, agar kami layak menerima setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Segala Puji Syukur.
kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.